aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata. Setelah tercampur rata, lalu tutup. Kita diamkan selama kurang lebih 8 hingga 10 menit atau hingga ragi ini berbuih. Ini kita sisihkan dulu ya. Sambil menunggu raginya aktif, kita campur bahan keringnya. Siapkan mangkuk. Masukkan 250 gram tepung terigu. Seperti biasa, ini aku gunakan tepung terigu sedang, tapi teman-teman bisa menggantinya dengan terigu tinggi. Lalu kita masukkan 3 sendok makan gula halus, 2 sendok makan susu bubuk, setengah sendok teh baking powder. Kemudian ini kita aduk-aduk dulu biar semuanya tercampur. Nah, setelah ragi berbuih seperti ini, tandanya ragi masih bagus dan aktif, berarti ragi ini sudah siap kita gunakan. Tapi bila teman-teman mendapatkan ragi yang gak berbuih seperti ini, tandanya raginya sudah gak aktif, sebaiknya jangan digunakan ya. Nah, kita tuang semuanya. Selanjutnya, masukkan 2 butir kuning telur. Lalu kita aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata. Setelah tercampur, masukkan 1 sendok makan minyak margarin. Yang aku maksud minyak di sini adalah aku ngambilnya 1 sendok makan penuh banget seperti ini ya. Dan ini aku tambahkan secukup garam. Selanjutnya ini aku akan uleni sekitar 3 hingga 5 menit hingga semua bahan menyatu saja. Kenapa di sini saya bilang tanpa urai? Karena pada umumnya dalam pembuatan donat biasanya butuh waktu uleni hingga kali itu sekitar 15 hingga 20 menit. Dan ini kita cuma butuh waktu 3 hingga 5 menit saja. Tuh kan, dia masih kelihatan lengket dan berantakan banget. Tapi ini aku akan sudahi uleninya. Untuk selanjutnya kita proofing. Lalu kita tutup adonan. Selanjutnya ini kita proofing selama 1 jam atau hingga dia mengembang 2 kali lipat. Karena lamanya proses proofing itu ditentukan oleh suhu dalam ruangan kita. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan ya. Sambil menunggu adonan mengembang, sekarang kita buat bahan. Siapkan mangkuk. Masukkan 70 gram gula pasir, 30 gram tepung maizena, 2 butir kuning telur. Tambahkan juga setengah sendok teh vanilla essence. Bila nggak ada, teman-teman juga bisa menggunakan powder bubuk ya. Dan kita tambahkan juga sejumput garam. Selanjutnya, ini aku ada 300 ml susu cair. Aku gunakan susu UHT full cream yang tanpa rasa. Kita tuang sedikit dulu. Kemudian kita aduk-aduk hingga si tepung maizenanya dan gulanya larut. Lalu kita saring untuk memastikan semuanya sudah larut dan supaya apa yang kita bikin nanti jadi benar-benar lembut. Nah, selanjutnya kita masukkan sisa susunya tadi. Lalu sambil diaduk-aduk terus, kita masak dengan api kecil. Nah, setelah mengental dan meletus seperti ini, lalu kita tambahkan 1 sendok makan margarin. Aduk-aduk kembali hingga margarinnya meleleh dan menyatu dengan flynya. Nah, setelah matang, lalu kita angkat dan kita taruh dalam mangkuk. Tutup flap menggunakan plastik. Tempel plastik pada permukaan flap supaya setelah dingin bagian atas dari flapnya nggak berkulit. Sekarang kita kembali ke adonannya. Ternyata setelah 1 jam dia sudah mengembang sempurna, mengembang 2 kali lipat. Tandanya adonan ini sudah siap kita bentuk. Nah, biar nggak lengket saat tangan kita menyentuhnya, karena dia akan amat sangat lengket sekali. Ini aku akan bumbui dengan minyak sayur.
Bulatkan adonan. Untuk selanjutnya kita bagi menjadi beberapa bagian. Ini aku akan bagi menjadi 10 bagian dengan berat masing-masing 48 gram ya. Nah, supaya nanti donat yang sudah terbentuk saat kita mau mengambilnya gak lengket dan bentuknya tetap mulus, gak penyok-penyok, ini kita bisa menyiapkan kertas roti dan taburi dengan sedikit tepung. Dan untuk memudahkan cara kerja kita, ini aku lindungi tangan dengan minyak. Lalu ambil satu bagian adonan dan hentikan. Selanjutnya bentuk bulat hingga permukaannya mulus dan mengkilat. Lalu taburi permukaannya dengan tepung dan pipihkan. Nah, seperti itu ya. Kita ulangi satu kali lagi. Bagi teman-teman yang gak ada kertas roti, bisa langsung aja taruh pada papan. Caranya sama, kita alasi dengan sedikit tepung dan langsung aja kita letakkan pada papannya. Setelah terbentuk semua, lalu kita tutup dan roasting kembali selama kurang lebih 30 menit atau hingga donat menjadi ringan. Setelah donat mengembang 2 kali lipat dan terasa ringan bila diangkat, maka dia sudah siap kita goreng. Tuang minyak dalam wajan. Setelah minyak benar-benar panas, lalu kita masukkan donatnya. Kita goreng dengan api kecil. Setelah bawahnya kuning kecoklatan, lalu kita balik ya. Tuh kan, kelihatan white ringnya. Ini karena saat topping yang kedua tadi, donat sudah mengembang 2 kali lipat dan terasa ringan saat kita angkat. Setelah matang, lalu kita angkat ya. Dan begitu seterusnya, lakukan hal yang sama hingga donat selesai digoreng. Nah, ini dia donatnya sudah matang semuanya. Satu resep ini menghasilkan 10 biji donat ya. Kita taruh fly yang sudah kita buat tadi ke dalam piping bag untuk memudahkan memasukkannya ke dalam donat. Lalu kita lubangi donatnya dengan sumpit.